Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan mereview artikel tentang konsep akuntansi untuk operasi cabang perusahaan. Silahkan disimak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdea Nanda Arsat, NIM 9214210058, kelas akuntansi C, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Artikel yang akan kami review yaitu analisis akuntansi kantor pusat dan kantor cabang pada UD Pacific Electric. Artikel ini dibuat oleh Claudio Reginal, Yatni, dan Suci Nurulita. Artikel ini dimuat dalam jurnal akuntansi keuangan dan bisnis pada tanggal 2 November 2017. Perusahaan UD Pacific Electric adalah usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik seperti berbagai jenis bola lampu, kabel listrik, lighting lampu, dan lainnya. Perusahaan ini didirikan oleh Edward yang telah bergerak pada tahun 2011. Perusahaan memiliki kantor pusat dan kantor cabang. UD Pacific Electric yang berkantor pusat di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, sedangkan kantor cabang yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Kampar. Kantor pusat telah beroperasi selama 5 tahun, sedangkan kantor cabang beroperasi selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai sekarang. Perusahaan yang terdiri dari 1 bagian akuntansi dan 4 orang bagian penjualan, sedangkan untuk kantor cabang terdapat 3 orang karyawan, yaitu 1 orang bagian akuntansi dan 2 orang bagian penjualan. UD Pacific Electric ini memfokuskan penjualan di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru. Aktivitas yang dilakukan UD Pacific Electric penjualan secara tunai. Omset kantor pusat selama 4 tahun terakhir adalah pada tahun 2012 sebesar Rp244.634.581. Tahun 2013 sebesar Rp277.993.842. Pada tahun 2014 sebesar Rp330.945.050, dan penjualan pada tahun 2015 sebesar Rp395.812.376. Sedangkan untuk omset penjualan kantor cabang pada tahun 2017 sebesar Rp138.973.861. Tahun 2014 sebesar Rp148.884.631, dan pada tahun 2015 sebesar Rp173.026.541. Berikut pembahasannya. Ayat jurnal yang dibuat kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat mengakui pengiriman barang dagangan sebagai transaksi penjualan dengan harga lebih tinggi, yaitu 12,5% dari harga pokok barang dagangan. Sedangkan kantor cabang mengakui transaksi penerimaan barang dagangan sebagai transaksi pembelian. Penjualan kantor pusat dan kantor cabang kepada konsumer dengan keuntungan 20%. B. Ayat jurnal yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat seharusnya menggunakan akun selisih kelebihan harga barang cabang yang merupakan selisih yang terjadi antara harga pokok kantor pusat dengan harga dalam faktur untuk kantor cabang. C. Ayat jurnal setoran kas ke kantor pusat dan setoran kas dari kantor cabang. Kantor pusat dan kantor cabang mencatat ayat jurnal penyetoran atau penerimaan kas seperti transaksi eksternal. Kantor pusat mencatat penerimaan kas dari kantor cabang karena penerimaan piutang, sedangkan kantor cabang mencatat penyetoran kas ke kantor pusat sebagai transaksi pelunasan utang. Seharusnya, kantor pusat mengkredit akun kantor cabang pada saat penerimaan kas, dan kantor cabang harus mendebit akun kantor pusat pada saat penyetoran kas tersebut. Ada jurnal. Yang pertama, ayat jurnal yang dicatat perusahaan. Yang kedua, ayat jurnal yang seharusnya. Dan yang ketiga, jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini dibuat karena adanya perbedaan antara ayat jurnal yang dicatat perusahaan dan ayat jurnal yang seharusnya. Ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini dibuat secara khusus untuk menghilangkan ataupun mengeliminasi saldo
dari seluruh rekening timbal balik antara kantor cabang dengan kantor pusat. Jurnal penggabungan laporan laba rugi antara kantor pusat dengan laporan laba rugi kantor cabang. Dan penggabungan laporan posisi keuangan. Setelah kita menggabungkan laporan laba rugi antara kantor pusat dan kantor cabang, kemudian kita menggabungkan kembali laporan posisi keuangan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Berdasarkan dari laporan-laporan tersebut dapat kita simpulkan yaitu catatan transaksi internal kantor pusat dan kantor cabang terdiri dari pengiriman barang dari kantor pusat, penerimaan barang dari kantor pusat, setoran kas ke kantor pusat, dan setoran kas dari kantor cabang. Sebelumnya, perusahaan ini mencatat transaksi pengiriman dan penerimaan barang sebagai transaksi penjualan dan pembelian biasa. Seharusnya diakui sebagai transaksi pengiriman barang ke kantor cabang dan pengiriman barang dari kantor pusat sebagai kesatuan usaha. Pada transaksi setoran kas, perusahaan mengakui sebagai transaksi piutang dan utang usaha. Seharusnya perusahaan mengakui sebagai transaksi kantor pusat dan kantor cabang. UD Pacific Electric belum pernah melakukan penggabungan laporan keuangan. Sehubungan dengan itu, penyusunan laporan keuangan gabungan memerlukan jurnal eliminasi, yaitu jurnal penyesuaian yang sebenarnya, jurnal koreksi penerimaan laba kantor cabang, jurnal eliminasi persediaan, jurnal eliminasi kantor pusat dan kantor cabang, dan jurnal eliminasi laba kantor cabang. Dari penggabungan laporan keuangan dapat diketahui bahwa laba yang diperoleh oleh UD Pacific Electric adalah sebesar Rp20.025.002 dan meningkat sebesar 8,14% dari total laba kantor pusat dan cabang. Hasil penggabungan laporan posisi keuangan menunjukkan total aset liabilitas dan ekuitas perusahaan sebesar Rp1.664.074.675 dan meningkat sebesar 21,56% dari total laporan posisi keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Dan presentasi mereview artikel, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.